Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel dan sekarang saya balik lagi ke perpustakaan kesayangan saya, perpustakaan HBI Yasin. Ya, sekarang ini semakin ramai tapi saya sarankan Beraya untuk datang ke sini karena selain saya sering podcast di sini ya tentu saja di sini banyak bukunya. Dan sekarang saya podcast sama orang yang suka mengkuliti masalah-masalah pajak. Namanya siapa Pak? Rey. Kita udah kontakan tapi malah saya ngeblank namanya. Jadi Baraya gini, beberapa hari yang lalu itu sempat ada masalah yang sangat besar terkait dengan pajak di Indonesia. Dulu mulai masalahnya itu soal korupsinya, soal penanganannya, kemudian muncul lagi PPN yang naik 1% jadi 12%. Nah di awal Januari ada masalah berikutnya yaitu Cortex, semacam aplikasi gitu ya Pak, aplikasi pajak itu yang nilai investasinya itu 1,3 triliun ternyata gak bisa dipakai, gak jalan. Ya walaupun kemarin jalan lagi, tadi jalan lagi. Jadi tapi sempat gak jalan itu dan itu sebenarnya sangat mengancam para wajib pajak karena di situ data pribadi semuanya sampai usaha-usahanya dimasukin di situ, kemudian gak bisa dipakai, bisa aja bisa disalahgunakan dan yang lebih penting ini menyangkut 1,3 triliun rupiah. Pak, ada sesuatu yang harus disampaikan di awal terkait masalah ini? Ya, terima kasih Mas Gembul undangannya untuk kepada kami khususnya buat saya ya. Saya selaku Ketua Umum P5I tentu ikut prihatin ya Pak berkaitan dengan Cortex ini. Ya. Kenapa? Karena Cortex ini kan memang sebenarnya didesain untuk mempermudah. Ya. Tapi kenyataannya kan banyak blunder yang terjadi sana sini. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan kerahasiaan wajib pajak. Banyak data-data yang ternyata kan bocor diterima oleh wajib pajak tapi bukan data yang bersangkutan. Artinya kebalik. Data wajib pajak A ternyata masuk ke wajib pajak B. Wajib pajak B ternyata masuk ke wajib pajak A dan itu sudah banyak disampaikan oleh media sosial, beberapa media sosial yang ada di Indonesia. Itu gara-gara aplikasi itu yang tuker-tukeran putar-putaran data itu. Iya. Nah jadi kalau itu yang terjadi berarti kan ada kebocoran data. Nah kalau kita bicara kebocoran data di Undang-Undang KUP itu ada akibat atau konsekuensi hukumnya Mas Gembul. Ya. Dan itu adalah berdampak kepada konsekuensi atau akibat hukum pidana. Ya. Karena dalam pasal 34 ayat 1, jungto pasal 41 ayat 1 Undang-Undang KUP, pejabat dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak harus menjaga kerahasiaan wajib pajak. Kalau kemudian data A bisa dilihat oleh, maksud saya data wajib pajak A bisa dilihat oleh wajib pajak B, berarti kan, nah itu harus dianggap sebagai kebocoran. Nah kalau kemudian investasi 1,3 triliun bisa bocor, tentunya kan menjadi pertanyaan. Ya, kenapa kemudian angka itu begitu besar dan tetap bocor? Ya, padahal tujuannya dibuat Cortex ini kan supaya menghindari kebocoran itu. Nah, kalau tetap bocor ya tentunya lebih baik menggunakan sistem yang lama kan. Tidak perlu menggunakan sistem yang baru senilai 1,3 triliun. Jadi akibat hukumnya tentu ada ya, berdampak kepada pejabatnya. Ya, kenapa? Siapa dalam hal ini? Undang-Undang KUP mengatakan bahwa berkaitan dengan tanggung jawab perpajakan atau tanggung jawab pemerintah di bidang perpajakan adalah Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak. Ya. Dirjen. Dan Mas Gembul tahu kan siapa Direktur Jenderal Pajaknya. Nah, tentu beliaulah yang harus bertanggung jawab. Ya. Kalau kemudian beliau diamanatkan oleh undang-undang sebagai pejabat pemerintah di bidang perpajakan. Jadi ini ada dua masalah sebenarnya. Jadi yang pertama itu adalah bahwa aplikasi itu terlalu rentan. Jadi sampai ada kebocoran di banyak pihak yang tentu saja kalau misalkan dilaporkan ini bisa delik pidana. Yang masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah bagaimana ceritanya aplikasi senilai 1,3 triliun. Itu bikin aplikasi 1,3 triliun nggak berlebihan Pak. Dan itu crash ya, itu sempat nggak bisa dipakai, sempat bocor berulang-ulang pada hari pertama penggunaan atau hari keberapa ya? Hari pertama penggunaan. Jadi Mas Gembul bukan saja tadi Mas Gembul katakan crash, tapi juga sampai dengan sekarang
masih banyak beberapa fitur yang belum bisa dimaksimalkan. Ya, contohnya login masih belum bisa. Oh iya betul betul. Yang kedua penggunaan sertel atau sertifikat elektronik. Ya. Dan yang ketiga juga berkaitan dengan penerbitan faktur pajak. Yeah. Nah ini semuanya berakibat hukum apabila wajib pajak lalai dalam menggunakannya. Persoalannya bagaimana wajib pajak bisa menggunakannya kalau kemudian aplikasinya tidak running well atau malfunction. Nah ini yang menjadi persoalan. Di dalam perpajakan ketika wajib pajak itu lalai maka ada akibat hukumnya, konsekuensi hukumnya, yaitu sanksi administrasi. Tentu semuanya berkaitan dengan uang. Ya, kalau kita bicara sanksi administrasi di pajak itu bicaranya uang, ya bicaranya denda. Contoh misalnya Mas Gembul, wajib pajak ingin menerbitkan faktur pajak, tapi kemudian tidak bisa menerbitkan. Akibat hukumnya, yang bersangkutan harus dikenakan sanksi administrasi. Kalau dulu 2% dari omset atau DPP, sekarang 1% dari omset. Bayangkan kalau misalnya dia bertransaksi 100 miliar, terus dia nggak bisa nerbitin faktur pajak. Berarti dia harus kenakan sanksi 1%. Dia mendapatkan hukuman dari yang tidak dia lakukan kesalahannya. Ya. Kesalahannya dari dirian pajak tadi. Ya, Kortex tadi. Kortex tadi ya, Kortex yang megangnya itu kan. Betul. Ya, jadi kan sejujurnya Pak, masalah pajak itu saya awam dalam hal ini. Karena saya merasa bahwa pajak itu ngejelimet luar biasa. Jadi saya kemarin beberapa kali berdiskusi dengan orang-orang pajak, baik itu kepala kantor. Kesimpulannya selalu sama bahwa masalah pajak itu adalah masalah yang sangat-sangat rumit gitu. Dikhawatirkan bahwa orang-orang yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba saya dapat wajib pajak sekian, saya dapat denda pajak sekian-sekian. Itu kan banyak. Nah, Kortex tadi itu tadi itu kan sebenarnya digunakan untuk memudahkan. Betul. Saya baca-baca itu kata pemerintah adalah memang untuk memudahkan, semuanya ada di sana, tapi crash, tapi rusak, tapi akhirnya menghasilkan banyak sekali dampak buruk buat wajib pajak. Boleh nggak Pak di-share? Itu siapa yang dapat proyekan bikin aplikasi 1,3 triliun itu? Ya, terima kasih Mas Gembul. Ini saya harus membaca dulu datanya ya, karena memang informasi yang saya dapatkan dari medsos, Mas Gembul ya, proyek senilai 1,3 triliun itu dibagi ke beberapa vendor ya. Yang saya kutip nih, Mas Gembul ya, dari medsos Partai X, disebutkan di sini bahwa ada 3 pengadaan. Yang pertama adalah pengadaan agen procurement oleh PricewaterhouseCoopers ya, senilai 37,8 miliar. Yang kedua adalah pengadaan sistem integrator oleh LG CNS, Qualisoft Consortium dengan nilai ini yang paling besar Mas Gembul, 1,2 triliun. Oke. Dan yang ketiga, ulang barusan PT apa? Pengadaan sistem integrator oleh LG CNS, Qualisoft Consortium. Oke. Ya, itu nilainya 1,2 triliun. Dan yang ketiga adalah pengadaan jasa konsultasi oleh Deloitte Consulting dan Towers Wilson Indonesia dengan nilai total 129 miliar. Jadi kalau kita total kurang lebih ya sekitar 1,3. Ya, plus minus 1,3 triliun ya. Dan ini proyek yang besar ya, mega proyek menurut saya. Iya. Dan tentunya kalau ini tidak berjalan atau running well atau bisa dikatakan malfunction atau partially malfunction, maka patut diduga ada indikasi tindak pidana korupsi di sana Mas Gembul. Ya, karena memang ini tidak bisa digunakan untuk tujuan sebagaimana mestinya, tujuan awal didesain ini ya. Dan yang menarik Mas Gembul, saya sudah membaca juga beberapa medsos itu di mana KPK sudah memberikan sinyal supaya masyarakat itu memberikan laporan berkaitan dengan hal-hal yang memang mereka alami sendiri ketika mereka tidak bisa menggunakan aplikasi itu secara maksimal. Ya. Ini saya nanya sedikit Pak, kan saya jadi bingung mau nanya tadi saya lupa. Nggak gini, aplikasi itu 1,3 dibagi menjadi 3 perusahaan yang begini dan begitu. Ya. Itu perusahaan-perusahaannya reputasinya bisa dilacak gak Pak? Terima kasih Mas Gembul. Kalau
kami baca atau saya baca dari beberapa sumber, ya memang ada beberapa vendor di sini yang mempunyai reputasi yang punya catatan gitu Mas Gembul ya. Punya catatan. Punya catatan ya. Contohnya nih saya kutip lagi Mas Gembul ya, bahwa PwC itu sebagai procurement agent untuk proyek e-tax court ini menjadi sorotan. Kenapa? Karena PwC menurut informasi yang kami kutip itu mempunyai skandal pajak di Inggris dan Australia. Ya. Dan dalam laporan Accountancy Age, PwC itu diduga memfasilitasi manipulasi pajak yang melibatkan klien-klien elitnya sehingga integritas perusahaannya diragukan. Ini yang saya kutip dari tulisan medsos dari Partai X ya. Jadi sebenarnya kalau Mas Gembul tanyakan apakah vendornya itu mempunyai reputasi, ya sementara ini yang kami dapatkan gitu. Reputasinya bermasalah, ada catatan-catatan. Ada catatan-catatan ya. Dan tentunya ini sudah menjadi bahan pertimbangan pemerintah ya kenapa memilih mereka ya. Nah iya itu. Apakah kemudian catatannya dikesampingkan, ya itu silakan Mas Gembul interview langsung Dirjen Pajak dan pihak-pihak terkait. Ada nggak di antara Dirjen Pajak atau yang semacam itu yang bisa diajak berdiskusi terkait dengan hal ini, bahwa perusahaan-perusahaan vendor yang diajak berkolaborasi untuk membangun aplikasi Cortex ini ternyata memiliki reputasi yang memiliki catatan-catatan. Kan seharusnya banyak perusahaan lain yang bisa kita gandeng ya. Ya tentunya, ya tentu perusahaan yang punya lebih baik reputasinya ya, dan tentunya yang yang mempunyai jam terbang ya di bidang aplikasi yang kurang lebih sama. Saya sebenarnya masih tetap agak kebingungan untuk membangun sebuah aplikasi sampai 1,3 triliun. Saya sampai sekarang masih belum paham itu digunakan untuk apa gitu. Maksudnya ya ini mas saya bandingin dengan saya sebagai orang yang naif yang coba untuk membandingkan hal yang konyol gitu. Bahwa teman saya bisa bikin aplikasi dan dia gratis saja, kalau dijual juga paling ya 10 juta juga dia udah seneng gitu dapat segitu. Apa kesulitan yang sampai membuat aplikasi itu bernilai 1,3 T? Ya, menurut saya Mas Gembul tujuannya adalah bagaimana menghubungkan atau melakukan koneksi dengan lembaga-lembaga terkait supaya data wajib pajak itu dengan mudah terserap. Oke. Contohnya misalnya lembaga perbankan, ya. Nah kalau dulu kan wajib pajak itu kan diminta jujur Mas Gembul untuk melaporkan misalnya berapa sih uang tunai yang dia miliki di perbankan, ya kalau nggak jujur ya nggak ketahuan kan begitu. Yeah. Tapi kalau dengan adanya Cortex ini diharapkan ada koneksi antara perbankan dengan DJP, ya. Yeah. Jadi otomatis DJP dapat bisa melihat gitu Mas Gembul. Jadi misalnya uang tunainya itu ada berapa, dalam bentuknya apa. Apakah deposito, apakah giro, apakah obligasi, bisa terlihat jelas di Cortex. Sehingga itu DJP bisa melakukan pengawasan, ya tentunya penegakan hukum pada akhirnya. Jadi sebenarnya Cortex itu memang sangat baik ya pada tataran teori itu. Jadi saya bingung, saya pajaknya berapa, saya harus bayar ke siapa. Tapi setelah ada Cortex itu, maka saya sudah diketahui penghasilannya berapa dari mana. Dan karena itu maka sudah aja langsung dipotong pajaknya, begitu kurang lebihnya. Intinya Cortex itu adalah membantu pemerintah untuk memberikan data. Jadi intinya kalau mau disederhanakan Mas Gembul, WP itu nggak bisa bohong lagi. Yeah. Itu kan tujuannya begitu. Ya. Jadi WP itu dipaksa untuk jujur lah apa adanya. Ya kalau punya harta A ya A, kalau B ya B, kan begitu. Ya. Nah kalau sebelumnya kan harus ada pengakuan dari wajib pajaknya yang bersangkutan. Tapi kalau ini sistem sendiri yang akan memberikan data itu kepada Direktur Jenderal Pajak. Jadi tentu bagi DJP ini satu langkah maju ya, karena kan dengan mudah bisa mendapatkan data wajib pajak. Yeah. Tapi di sisi lain wajib pajak juga harus menerima kenyataan bahwa data mereka itu bisa terlihat oleh Direktur Jenderal Pajak. Udah nggak pernah WP jangan lagi berpikir bahwa ini nggak mungkin ketahuan. Ya, berarti sudah harus berpikir ini bisa ketahuan gitu ya. Iya, jadi data pribadi kita itu diperlihatkan kepada pada pemerintah itu kan. Betul. Dan itu bukan saja berkaitan dengan data pribadi,
termasuk juga kekayaan pribadi dan juga pihak-pihak yang berkaitan dengan yang bersangkutan atau wajib pajak tersebut, misalnya keluarga, ya itu juga berkaitan sepanjang memang harta itu berhubungan. Ya, konteks ini berarti Cortex itu bisa mencegah korupsi. Idealnya begitu. Idealnya begitu ya, Mas Gembul, idealnya begitu. Jadi bagi pemerintah dalam hal ini adalah Dirjen Pajak tentunya memudahkan mencari data, memudahkan mencari penerimaan negara, ya. Ya, tapi bagi wajib pajak upaya untuk memaksa mereka untuk jujur. Iya. Dan tidak bisa lagi tentu kong kali kong dengan fiskus ya atau pegawai DJP. Kenapa demikian? Karena memang sudah tertera semua di sana. Berarti nanti Rafael Alun nggak akan ada lagi gitu. Harapannya kalau ini berjalan dengan mulus, Cortex. Kalau mulus. Nah, masalah. Jadi ini sebenarnya Cortex tuh bagus, tujuannya tuh bagus. Cuman yang jadi masalah adalah kita mau memberantas korupsi, tapi dengan sebuah alat yang terindikasi ada urusan korupsinya gitu ya. Karena investasi senilai 1,3 triliun menghasilkan aplikasi yang kopong gitu, yang mudah rusak, yang tidak digunakan, dan kemudian membocorkan data-data pribadi ke publik atau kepada pihak lain yang tidak diinginkan. Saran dari Bapak apa yang harus dilakukan kalau sudah seperti ini, Pak? Apa ini misalkan Dirjen Pajaknya ditetapkan sebagai tersangka gitu? Ya, Mohon maaf ya. Terima kasih Mas Gembul. Ya, tentunya kalau berkaitan dengan kebocoran data itu diatur di Undang-Undang KUP, ya. Maka pejabatnya bisa dipidana, ya. Itu tergantung nanti wajib pajaknya yang merasa dirugikan silakan menempuh upaya hukum. Tapi kalau berkaitan dengan aplikasi yang tidak berjalan lancar, Mas Gembul, atau malfunction, tentu ada kerugian. Kerugian itu adalah kerugian negara yang dialami oleh wajib pajak, ya. Iya. Karena negara sudah menggelontorkan uang 1,3 T, kemudian wajib pajak tidak bisa menggunakannya, maka apa yang sudah dianggarkan oleh negara itu menjadi kerugian. Dan itu ranahnya tipikor. Dan tipikor itu ya tentu kewenangannya KPK, kewenangannya kejaksaan, kewenangan kepolisian untuk menindaklanjuti itu, ya. Tapi yang menarik, Mas Gembul, yang perlu saya tekankan di sini adalah bukan saja negara mengalami kerugian, tapi wajib pajak juga mengalami kerugian. Ya. Kenapa? Karena akibat Cortex yang tidak running well ini, tanda petik yang partial malfunction atau completely malfunction, kalau memang pada akhirnya nggak bisa jalan, itu mengakibatkan sanksi administrasi buat wajib pajak. Nah, meskipun Dirjen Pajak pernah mengatakan bahwa nanti sanksinya akan dihapus karena masalah Cortex yang belum running well ini. Tentu harapannya ketika itu memang betul-betul ingin dihapus harus diterbitkan ketentuan atau aturan mengenai itu. Jangan sampai cuman lip service, tidak ada aturannya. Ketika berjalan waktu, wajib pajak tetap dikenakan sanksi. Lalu wajib pajak mencari keadilan di pengadilan pajak, hakim di pengadilan pajak menanyakan mana aturan pembebasan sanksi, tidak ada. Ketika tidak ada aturannya ya wajib pajak tetap harus menanggung itu. Nah, tentunya ini kembali lagi yang menjadi korban adalah wajib pajak. Ya, hakim hanya memutus berdasarkan aturan yang ada. Ketika aturannya tidak ada dan wajib pajak itu melanggar karena Cortex yang belum running well, tentu sanksinya harus dibebankan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Dan itu mencederai rasa keadilan. Itu yang paling menurut saya fatal itu, Mas Gembul, ya. Dan kalau itu terjadi, maka iklim berusaha di Indonesia itu menjadi tidak kondusif. Ya. Bisa nggak ini digunakan untuk persaingan usaha yang tidak baik gitu? Jadi misalkan karena ini datanya rentan untuk disampaikan ke pihak yang tidak diinginkan atau tidak berwenang, misalkan ada orang jahat, data pribadi saya bocornya lewat situ, kemudian data keuangan saya akhirnya apa-apanya ketahuan di situ dan akhirnya disalahgunakan, bisa nggak kayak gitu? Ya tentu yang memiliki data dan merasa dirugikan ketika datanya diketahui oleh pihak lain yang seharusnya tidak mengetahui, itu kan dapat menempuh upaya hukum tadi kepada Direktur Jenderal Pajak. Ya. Tapi kalau soal hukum, Bapak dari tadi tuh bilang sumbernya adalah medsos. Nah ini sumber medsos dipercaya nggak Pak? Ya, itu sebabnya silakan Mas Gembul klarifikasikan ya kepada pelaksana
atau penyelenggara Cortex ya. Vendornya siapa? Kenapa kemudian bisa terjadi partially malfunction ya, seperti sekarang ini kan begitu. Apalagi kalau anggarannya cukup fantastis ya. Ini kan merupakan kutipan yang tadi saya sudah sampaikan ya. Tapi yang saya mau katakan Mas Gembul, siapapun vendornya harusnya tidak ada masalah kalau semuanya running well. Kan begitu kan? Nah, menjadi masalah ketika tidak running well, menjadi masalah ketika ada malfunction. Apakah bersifat parsial atau bersifat completely malfunction, itu intinya adalah malfunction. Dan ada akibat hukum bagi penggunanya, yaitu wajib pajak. Dan wajib pajak di Indonesia, Mas Gembul, ada kurang lebih 70 juta wajib pajak. 72 wajib pajak. 70 juta wajib pajak kurang lebih ya. Nah, itu pengguna Cortex. Termasuk Mas Gembul nantinya. Iya. Ya nanti data saya diliatin orang gimana? Nah, kalau Mas Gembul merasa dirugikan, ya silakan tempuh upaya hukum. Karena tapi, negara kita negara hukum. Kan ini tempuh ke hukum gitu ya, ke jalur hukum. Emang ada landasan hukum untuk bikin Cortex ini? Ya, landasan hukumnya ada ya. Masalahnya tepat atau kurang tepat itu konteks lain Mas Gembul ya. Nah, kalau pembuatan Cortex ini memang diatur di Perpres ya, Perpres 40 tahun 2018. Bukan undang-undang tapi Perpres bawah berarti ya? Betul, ya. Karena memang kalau kita bicara undang-undang, harusnya kan terlebih dahulu diatur seperti dalam undang-undang KUP atau HPP. Tapi persoalannya kan undang-undang KUP dan HPP itu tidak pernah mengatur mengenai Cortex. Apalagi Cortex itu bahasa Inggris Mas Gembul. Dan dalam undang-undang kita itu tidak diperkenankan atau sebisa mungkin tidak menggunakan bahasa Inggris. Jadi apa seharusnya itu? Ya seharusnya sistem inti perpajakan. Sistem inti inti perpajakan. Tapi itu tidak pernah ada Mas Gembul di dalam undang-undang, baik itu undang-undang KUP. Nah ya. Soalnya menemukannya bahwa ini hanya ada di Perpres nomor 40 tahun 2018 dan ini tidak ada sangkutannya dengan undang-undang selain pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Jadi dari Undang-Undang Dasar 45 jatuhnya langsung ke bawah ke Perpres gitu. Nah makanya ketika tadi kita berdiskusi soal kalau ada masalah hukum ya laporkan saja. Kalau misalkan ada ini itu berarti laporkan saja. Nah tapi saya nggak tahu ini, silahkan nanti komen atau misalkan Bapak juga bisa langsung menjelaskan. Ini dari Undang-Undang pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tiba-tiba jatuh ke Perpres nomor 2018 itu nggak terlalu loncat Pak? Iya betul Mas Gembul. Jadi amanat untuk membuat Cortex ini kan seharusnya kan diatur dulu dalam undang-undang ya. Tapi kan ini kemudian langsung diterbitkan Perpres. Nah betul. 40 2018 ya. Nah jadi memang ada hierarki yang sebenarnya dilewati ya atau dilengkapi gitu ya. Nah tapi ketika tadi Mas Gembul menanyakan kalau begitu bisa nggak seseorang yang datanya itu dibocorkan atau dirugikan membuat atau menempuh upaya hukum? Nah mengenai kebocoran data memang sudah diatur Mas Gembul, bukan di dalam kaitannya dengan pembuatan Cortex. Oh bukan, tapi dalam setiap kegiatan perpajakan ya pejabat itu harus menjaga kerahasiaan dan ketika bocor pejabat harus bertanggung jawab. Itu diatur di pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP dan sanksi pidananya diatur di pasal 41 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kebocoran itu masuk kategori pembocoran atau kelalaian nggak sengaja bocor? Nah, undang-undang tidak mengklasifikasikan itu. Pokoknya bocor. Ya, bocor dan diketahui oleh pihak lain karena yang punya data WP hanya DJP, nggak mungkin pihak lain. Jadi dalam hal ini mengenai perpajakan ya. Jadi dalam hal ini Dirjen Pajak bisa dituntut. Menurut pasal 34 ayat 1 begitu. Karena ini kan sudah terbukti bocor ya. Ini terbukti bocor, ada kebocorannya. Jadi bisa dituntut. Masalah bocornya melalui Cortex atau bocornya melalui portal DJP, sistem yang lama kan namanya portal DJP kan. Ya. Intinya kalau memang ada kebocoran berarti ada WP yang dirugikan dan ada pejabat yang harus bertanggung jawab. Ya, masalah melalui apapun itu di antara keduanya tidak ada masalah. Ya, undang-undang tidak mempersoalkan itu. Intinya ada kebocoran, ada WP yang dirugikan, berarti harus ada pejabat yang bertanggung jawab.
Oke, Baraya, kita sebenarnya tidak akan bikin podcast yang terlalu panjang, tapi mari kita ringkas beberapa masalah di sini. Pertama, masalahnya adalah pemerintah sedang membuat semacam aplikasi yang tujuannya adalah baik. Tujuannya adalah meringkas dan mempermudah orang-orang wajib pajak untuk bisa mengetahui dan melaporkan pajaknya. Menyediakan data kepada pemerintah untuk wajib pajak. Itu tujuannya. Yang menjadi masalahnya pertama adalah bahwa nilai aplikasi itu adalah 1,3 triliun rupiah. Masalah yang pertama yang diserahkan kepada vendor-vendor yang memiliki catatan-catatan tidak baik. Yang kedua adalah bahwa aplikasi itu ternyata terbukti tidak bagus, terbukti jelek, terbukti keras, rusak, dan tidak bisa dipakai selama beberapa jam sampai akhirnya bisa muncul lagi. Tapi masalah yang ketiganya adalah ternyata bukan hanya tidak bisa dilaksanakan, login tidak bisa, yang itu tentu saja merugikan. Tapi masalah berikutnya itu adalah bahwa ada data yang bocor. Jadi wajib pajak sudah dirugikan karena datanya bocor. Wajib pajak juga sudah berpotensi dirugikan gara-gara dia tidak bisa nerbitin faktur pajak dan sebagainya, yang tentu dia akan kena dampak pajaknya itu sendiri. Dan masalah yang berikutnya itu adalah bahwa ini seharusnya sudah masuk ranah hukum karena pembocoran pajak itu, pembocoran data itu memang ada konsekuensi hukumnya, begitu kan ya? Betul, Mas Gembul. Oke. Tambahan lagi, Mas Gembul, tujuan Cortex itu memang baik ya dalam rangka mencari target penerimaan pajak. Ya. Dan pada saat yang bersamaan memaksa wajib pajak untuk mempunyai tata kelola keuangan dan perpajakan yang baik. Tapi tentunya ada satu hal yang mungkin bisa menjadi catatan, Mas Gembul, bahwa di dalam Cortex itu perlu juga dibuatkan satu fitur mengenai perilaku daripada petugas atau pegawai pajak. Di situ nggak ada? Di situ tidak ada. Ya, saya kasih contoh nih, Mas Gembul. Dalam pemeriksaan pajak, nanti ke depannya semua administrasinya itu tidak ada lagi yang menggunakan hard file. Jadi misalnya pengiriman SP2L, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, itu dimasukkan ke Cortex. Jadi WP harus melihat dari Cortex sendiri, kan begitu. Nah, kemudian ke depannya juga nanti permintaan buku dan dokumen, wajib pajak di situ semua. Penyampaian SPHP di situ semua, ya. Kemudian undangan pembahasan di situ semua. Nah, yang menariknya adalah kalau misalnya terjadi pembahasan, tapi kemudian pegawai DJP atau petugas pajak itu tetap memaksakan koreksinya sekian. Nah, bagaimana peran Cortex untuk bisa membantu wajib pajak mendapatkan keadilan pada saat pembahasan dalam pemeriksaan pajak? Iya. Kalau cuma sekedar administrasi saja, di-upload, di-download, ya tentu itu terkesan kelihatannya hanya pembuktian bahwa teknologi itu adalah canggih. Tapi bagaimana dengan keadilan wajib pajak? Ya ini kan urusannya bukan hanya sekedar administratif ya, bukan hanya untuk memudahkan pendataan dan lain-lain, tapi ini masalah wajib pajak yang memiliki hak-hak. Betul, Mas Gembul. Dan satu lagi, Mas Gembul, yang cukup menarik ya berdasarkan pengalaman kami adalah ketika dilakukan pemeriksaan pajak itu kan ada amanat untuk dilakukan perekaman, misalnya perekaman pada saat pertemuan ya, pertemuan pertama wajib pajak untuk memberikan keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan. Nah, menurut Per 7 tahun 2017 itu harus direkam. Pertanyaannya, apakah hasil rekamannya juga bisa terlihat di situ nggak di Cortex? Karena kita tahu ini sudah menjadi rahasia umum, Mas Gembul. Kalau itu nggak boleh direkam ya. Ini menjadi menarik nih, Mas Gembul ya. Iya. Per 7 2017 mengatakan pemeriksaan pajak itu dilakukan perekaman. Iya. Tapi wajib pajak tidak boleh merekam. Nah, ini udah jadi hal yang umum gitu di masyarakat. Jadi kita kalau misalkan apa-apa nggak boleh ngerekam, padahal peraturannya wajib. Iya. Ada apa itu? Kenapa nggak boleh direkam tuh ada apa? Dan masalahnya kalau kita sudah ada Cortex ini, kenapa nggak dimasukin aja ke rekaman itu sebagai bagian dari data besar kan ya masalah. Nah, ini, jadi kalau Cortex tidak bisa mengakomodir itu, Mas Gembul, menurut saya sangat disayangkan, ya. Karena di dalam sistem yang lama kewajiban merekam itu ada. Kenapa kewajiban merekam itu ada? Untuk memberikan rasa keadilan. Karena kalau hanya pemeriksa pajak dengan wajib pajak, ya kalau pemeriksa pajaknya tetap aja kekeh maunya segitu, ya nggak ada keadilan. Nah, oleh karena itu
Kalau pemeriksaan pajak itu bisa terekam, kemudian bisa dilihat oleh wajib pajak, bisa diupload di Cortex, tentunya ini memberikan keadilan, ya. Dan itu melaksanakan amanat daripada PR7 atau Peraturan Dirjen Pajak Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Jadi bukan hanya sekedar administrasi yang kelihatannya canggih gitu Mas ya, cuman upload, download, bisa ngeliat, itu menurut saya kurang bermanfaat nilai 1,3 triliun. Iya. Ya. Betul. Nggak esensial, itu hanya sekedar hanya untuk bisa dilaporkan ke orang, nih Pak udah bikin aplikasinya, ini ada datanya, ya kan? Nggak gitu. Ini tujuannya adalah untuk. Dan tentunya ke depannya kalau bisa Cortex itu Mas Gembul ya, selain tadi memberikan rasa keadilan, memberikan rasa kenyamanan. Nah, Mas Gembul tahu kan kalau kita bicara pajak, itu bukan hanya masalah administrasi yang tadi Mas Gembul banyak dan ribet, tapi masalah kenyamanan. Ya, kenapa sih kalau orang diperiksa pajak nggak nyaman? Dia belum apa-apa Mas Gembul, udah horor gitu kan. Iya benar. Nah, pertanyaannya bisa nggak Cortex itu memberikan kenyamanan? Pemeriksaan pajak itu adalah hal yang biasa. Iya Baraya, ini sekali lagi ya, ini adalah hal yang biasa bahwa wajib pajak, bayar pajak, dan pajaknya dikelola oleh pemerintah, digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat, itu semuanya adalah sesuatu yang biasa. Tapi seringkali dalam perwujudannya itu ada yang aneh-aneh, soal peraturan wajib merekam malah tidak boleh direkam, ada apa sebenarnya di situ, soal aplikasi tiba-tiba harganya 1,3 triliun, soal vendor yang ternyata bermasalah dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kita tuh punya ide-ide besar yang bagus, termasuk dalam hal ini juga idenya besar dan bagus ya. Betul. Tapi pelaksanaannya selalu ada sesuatu yang mencurigakan. Baraya, kita akan akhiri sampai sini saja. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrol lagi. Tentu saja masalah pajak ini masalah yang bisa didiskusikan berhari-hari karena ada banyak hal. Tapi intinya adalah tujuan kita sebenarnya bukan untuk memprovokasi, tapi tujuannya adalah untuk mengedukasi. Dan mungkin dalam konteks ini kita bisa mengajukan kritik kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini. Kenapa bisa sampai ada 1,3 triliun yang bermasalah itu? Itu uang rakyat, itu uang saya yang saya tabung, dan kemudian dipotong sama pemerintah, diantaranya tuh di situ, dan Baraya juga punya uang di situ. Jangan sampai si uang itu tuh pada akhirnya masuk ke saku yang salah. Oke Pak, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya mohon maaf ini waktunya mepet sekali, tapi kapan-kapan kita janjian lah untuk ngobrol lagi ya. Terima kasih juga Mas Gembul sudah mengundang kami hadir ya di ruang podcast perpustakaan. Iya, perpustakaan HB Yasin. Cikini. Nanti next time kita akan bicara lebih panjang kali lebar mengenai itu. Siap. Dan saya yakin Mas Gembul akan ada banyak progres mengenai Cortex ke depannya. Ya, mungkin kita akan membicarakan mengenai itu. Siap. Ya. Terima kasih Baraya karena sudah menyimak. Pak Ray dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gembul, terima kasih rekan-rekan dan seluruh wajib pajak.